Halo guys, kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis profitabilitas. Nah, sebelum itu saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Gabriel Worang dengan NIM terakhir 188, ada Andrian Bengkong dengan NIM terakhir 192, ada Adolfo dengan NIM terakhir 190, dan ada saya sendiri Alman Somulaso dengan NIM terakhir 177. Nah, kita langsung saja ke materinya. Analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas adalah analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nah, nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Manfaat dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, manfaat utama perhitungan biaya berdasarkan aktivitas yang dialami banyak perusahaan diantaranya adalah yang pertama itu pengukuran profitabilitas yang lebih baik, yang kedua pengambilan keputusan yang lebih baik, yang ketiga perbaikan proses, yang keempat estimasi biaya, dan yang kelima itu biaya dari kapasitas yang tidak digunakan. Nah, masing-masing dari manfaat tersebut dapat berkontribusi secara signifikan kepada kompetisi perusahaan dengan membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik serta mengimplementasikan strateginya. Selanjutnya, perbandingan perhitungan biaya berdasarkan volume dan berdasarkan aktivitas. Sistem perhitungan biaya berdasarkan volume membebankan biaya overhead pabrik atau factory overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau direct labor hours. Sedangkan dalam menggunakan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, HBT mengidentifikasi aktivitas, biaya yang dianggarkan, dan penggerak biaya untuk konsumsi aktivitas informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahap 3 membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Berikutnya, menghitung biaya kapasitas pada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, aplikasi perhitungan biaya berdasarkan aktivitas yang diilustrasikan menggunakan tarif konsumsi aktivitas berdasarkan biaya aktivitas yang dianggarkan dan konsumsi aktivitas yang dianggarkan. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya. Karena anggaran merupakan tingkat pengeluaran yang direncanakan, kita dapat berkata bahwa biaya aktivitas yang dianggarkan merupakan tingkat pengeluaran yang direncanakan. Dan dikonsumsi aktivitas yang dianggarkan berdasarkan pada tingkat pemakaian yang direncanakan. Nah, menentukan biaya kapasitas merupakan fungsi strategis yang penting dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas karena membantu manajer merencanakan pemakaian sumber daya operasi jangka pendek dan jangka panjang. Manajemen berdasarkan aktivitas. Apakah yang dimaksud dengan manajemen berdasarkan aktivitas? Manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management, disingkat ABM, mengelola sumber daya dan aktivitas untuk memperbaiki nilai produk atau jasa bagi pelanggan serta meningkatkan kompetisi dan profitabilitas perusahaan. ABM dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu ABM operasional dan ABM strategis. ABM operasional meningkatkan efisiensi operasi dan tingkat utilitas aktiva serta menurunkan harga. Sedangkan ABM strategis berusaha meningkatkan permintaan dan aktivitas dan profitabilitas. Aplikasi ABM operasional menggunakan teknik manajemen seperti analisis aktivitas, perbaikan proses bisnis, manajemen kualitas total, dan pengukuran kinerja. Selanjutnya, analisis aktivitas. Nah, perusahaan melakukan suatu aktivitas karena salah satu dari berbagai alasan sebagai berikut, yaitu dibutuhkan untuk memenuhi spesifikasi produk, jasa, atau memuaskan permintaan pelanggan. Kedua, dibutuhkan untuk menopang organisasi. Yang ketiga, dinilai menguntungkan bagi perusahaan. Selain analisis aktivitas, ada analisis nilai tambah atau aktivitas bernilai tambah tinggi atau high value added activity.
meningkatkan nilai produk atau jasa secara signifikan bagi pelanggan. Memasukkan pelapis pada 2 suku cadang, menuangkan cairan logam ke dalam cetakan, dan menyiapkan lahan untuk penanaman merupakan contoh aktivitas bernilai tambah tinggi. Sedangkan aktivitas bernilai tambah rendah atau low value added activity menghabiskan waktu, sumber daya, atau ruang tetapi menambah sedikit kontribusi untuk meningkatkan atau memuaskan kebutuhan pelanggan. Jika dihapuskan, nilai atau kepuasan pelanggan berkurang sedikit atau tidak berubah. Memindahkan bagian antar proses, waktu tunggu, perbaikan, dan pengerjaan ulang merupakan contoh-contoh aktivitas bernilai tambah rendah. Penerapan perhitungan atau manajemen biaya berdasarkan aktivitas di dunia nyata. Penerapan perhitungan atau manajemen biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing atau manajemen ABC atau M kini menjadi lazim pada sebagian besar industri. Bagian ini mengilustrasikan beberapa contoh penerapan pada industri manufaktur dan jasa serta di dalam pemerintah. ABC atau M pada pemerintahan. ABC atau M digunakan secara luas pada pemerintahan US. Portal service yang diperkenalkan pada bab ini merupakan salah satu contoh yang bagus. Contoh lainnya adalah US Patent and Trademark Office atau PTO yang menggunakan ABC untuk memahami secara lebih baik struktur biayanya. Ketika volume permintaan hak paten telah meningkat sangat besar dan ketika PTO bukan pembayar pajak yang didukung tetapi bergantung pada biaya dari pemakai. Penentuan biaya yang akurat dan pengaturan biaya yang tepat dari pemakai. Penentuan biaya yang akurat dan pengaturan biaya yang tepat dari pemakai untuk berbagai layanan sangat penting. Model ABC pada PTO digunakan di 29 aktivitas dan objek biaya mencakup hak paten utilitas, hak paten desain, hak paten pabrik, penerbitan kembali, pengujian kembali, merek dagang, dan permohonan. Salah satu hasil temuan dari implementasi perhitungan biaya berdasarkan permohonan. Analisis profitabilitas pelanggan atau Customer Profitability Analysis mengidentifikasi aktivitas pelayanan pelanggan dan penggerak biaya serta menentukan profitabilitas setiap pelanggan atau kelompok pelanggan. Di sini pelayanan pelanggan mencakup seluruh aktivitas untuk melengkapi penjualan dan memuaskan pelanggan, seperti periklanan, penjualan melalui telepon, pengiriman, penagihan, pengumpulan, pelayanan melalui telepon, penyelidikan, dan bentuk lain dari pelayanan pelanggan. Analisis profitabilitas pelanggan memungkinkan manajer untuk yang pertama, menawarkan diskon dengan tujuan untuk memperoleh volume penjualan yang lebih besar bagi pelanggan dengan biaya pelayanan yang rendah. Kedua, mengelola biaya pelayanan dari setiap pelanggan. Ketiga, memperkenalkan produk dan jasa baru yang menguntungkan. Keempat, menghentikan produk, jasa, atau pelanggan yang tidak menguntungkan. Kelima, mengarahkan bauran pembelian pelanggan pada lini produk dan jasa dengan margin yang lebih tinggi. Yang keenam, mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memilih jenis pelayanan penjualan yang akan disediakan. Baiklah, sekarang kita masuk di analisis biaya pelanggan. Tidak seluruh pelanggan membutuhkan aktivitas yang serupa, baik sebelum maupun setelah penjualan. Contoh aktivitas spesifik yang berkaitan dengan pelanggan mencakup yang pertama, biaya pemrosesan pesanan. Kedua, biaya penagihan, pengumpulan piutang, dan pemrosesan pembayaran. Yang ketiga, biaya piutang usaha dan penyimpanan persediaan. Keempat, biaya pelayanan pelanggan. Yang kelima, biaya penjualan dan pemasaran. Analisis biaya pelanggan atau Customer Cost Analysis mengidentifikasikan aktivitas dan penggerak biaya untuk melayani pelanggan sebelum dan setelah penjualan, tidak termasuk biaya produk. Secara tradisional, biaya-biaya ini tersembunyi dalam fungsi dukungan bagi pelanggan, pemasaran dan penjualan.
ABC membantu manajer untuk memahami biaya-biaya yang mereka hasilkan untuk melayani pelanggan. Aktivitas yang berbeda-beda seringkali mempunyai penggerak biaya yang berbeda-beda. Berdasarkan aktivitas dan penggerak biaya pada pelanggan yang dilakukan untuk memperoleh dan menyelesaikan transaksi. Biaya-biaya pelanggan dapat diklarifikasikan dalam kategori sebagai berikut, yaitu biaya pelanggan tingkat unit, sumber daya yang dikonsumsi untuk setiap unit yang dijual kepada pelanggan. Contohnya, mencakup komisi penjualan berdasarkan jumlah unit terjual atau dolar yang terjual. Biaya pengiriman ketika biaya pengangkutan didasarkan pada jumlah unit yang dikirimkan, dan biaya penyimpanan kembali dari setiap unit yang diretur. Biaya pelanggan tingkat kelompok produk, sumber daya yang dikonsumsi untuk setiap transaksi penjualan. Contohnya, mencakup biaya pemrosesan pesanan, biaya penagihan dan pencatatan retur penjualan, atau penyisihan setiap kali terjadi retur atau penyisihan yang diperbolehkan. Nah, berikut biaya mempertahankan pelanggan. Sumber daya dikonsumsi untuk melayani pelanggan, tenaga memperhatikan jumlah unit atau batch produk yang terjual. Contohnya adalah biaya perjalanan tenaga penjualan untuk mendatangi pelanggan, biaya pemrosesan laporan bulanan, dan biaya penagihan atas pembayaran yang terlambat. Berikut biaya saluran distribusi. Sumber daya yang dikonsumsi pada setiap saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan untuk melayani pelanggan. Contohnya adalah biaya operasional gudang regional untuk melayani pelanggan utama dan pusat distribusi yang tersentralisasi untuk melayani toko-toko retail kecil. Nah, terakhir itu ada biaya mempertahankan penjualan. Sumber daya yang dikonsumsi untuk mempertahankan aktivitas penjualan dan pelayanan yang tidak dapat ditelusuri pada setiap unit, kelompok produk, pelanggan atau saluran distribusi. Contohnya adalah pengeluaran umum perusahaan untuk aktivitas penjualan, gaji, tunjangan, dan bonus manajer penjualan umum. Nah, kesimpulannya itu analisis profitabilitas atau analisis rasio keuangan dapat menjadi indikator utama untuk melihat masalah keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Terdapat juga berbagai manfaat perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas, yaitu contohnya berupa estimasi biaya dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Perhitungan biaya juga dapat didasarkan melalui volume dengan membebankan biaya overhead pabrik dengan tenaga kerja langsung. Manajemen berdasarkan aktivitas berfokus pada aktivitas dengan tujuan berfokus memperbaiki nilai bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas yang kokoh. Analisis nilai proses melibatkan analisis aktivitas dan analisis nilai tambah. Penelusuran biaya yang digerakkan pelanggan kepada pelanggan dapat menyediakan informasi penting untuk manajer. Keakuratan biaya pelanggan memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan penentuan harga, keputusan bauran pelanggan, dan keputusan yang berhubungan dengan pelanggan secara lebih baik, sehingga dapat memperbaiki profitabilitas. Sama halnya penelusuran biaya yang digerakkan pemasok kepada pemasok akan memungkinkan manajer untuk memilih pemasok yang benar-benar berbiaya rendah sehingga menghasilkan